Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danur Pramita dengan NIM 0701112823284048 dengan asal kelas saya P1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan learning journal bertemakan sistem penganggaran keuangan negara dan daerah. Kemudian ada sumber penerimaan kekayaan. Yang pertama akan kita bahas itu dari negara. Negara ini banyak banget sumber pendapatannya, terutama yang paling utama itu dari pajak. Kemudian juga bisa dari retribusi atas layanan atau jasa yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian juga bisa dari investasi atau dividen melalui perusahaan milik negara, dan juga bisa dari utang luar negeri atau obligasi domestik. Nah, kemudian kalau penerimaan daerah itu bisa dari pajak daerah itu sendiri, kemudian retribusi dari pemerintah daerah atas layanan atau jasa yang mereka berikan, kemudian pengelolaan aset daerah, dan yang terakhir itu perimbangan dari pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus dan juga dana alokasi umum. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Yang pertama adalah pajak negara. Pajak negara itu ada namanya pajak penghasilan yang dikutip dari penghasilan individu ataupun perusahaan atau badan hukum dan lain sebagainya. Kemudian ada pajak pertambahan nilai. Jadi di sini terkait dengan pengutipan dana atas kenaikan nilai tambah dari suatu barang atau jasa yang beredar sebelum ke tangan konsumen. Kemudian juga ada bea materai. Jadi di sini adalah pajak yang dikenakan pada dokumen-dokumen penting seperti akte notaris, kemudian juga surat perjanjian dan lain sebagainya. Dan juga ada namanya cukai. Di sini pungutan secara tidak langsung oleh pemerintah kepada konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi objek cukai. Kemudian juga ada PBB atau pajak bumi dan bangunan, adalah pajak yang dikenakan oleh bangunan atau tanah yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Kemudian juga ada namanya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi adalah pajak yang dikenakan oleh adanya suatu tanah ataupun bangunan. Kemudian kita masuk ke jenis pajak daerah. Itu ada yang namanya provinsi dan juga kabupaten. Jadi dibagi jadi dua. Kalau yang provinsi itu contohnya pajak atas rokok, kemudian pajak atas air permukaan, dan juga pajak kendaraan bermotor. Dan kalau dia yang di kabupaten itu contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan juga pajak hiburan. Kemudian ada yang namanya kontribusi. Yang pertama kontribusi negara. Pertama itu kontribusi pemerintah. Di sini pemerintah itu menyusun daripada yang namanya anggaran. Kemudian yang kedua ada kontribusi DPR. Di sini DPR itu tugasnya membahas sekaligus mengesahkan anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Kemudian juga ada Bappenas. Bappenas di sini tuh turut membantu perumusan anggaran dan juga pengembangan dari anggaran yang dibutuhkan. Kemudian juga ada BPKP. Di sini tugasnya mengawasi serta memberikan rekomendasi terkait dengan anggaran yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat di sini tuh untuk memberikan masukan terkait prioritas apa yang dibutuhkan dalam penggunaan anggaran. Nah, kemudian juga ada kontribusi anggaran dalam konteks daerah. Di sini ada pemerintah daerah yang tentunya sebagai penyusun anggaran. Kemudian juga ada DPRD yang tugasnya di sini ini untuk mengesahkan pengajuan anggaran oleh pemerintah daerah. Kemudian juga ada Bapeda, tapi di sini Bapeda tugasnya sedikit berbeda. Mereka lebih ke mengelola perencanaan yang telah direncanakan atau sudah disusun oleh pemerintah daerah. Kemudian juga ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang menjadi pengawas di sini, sekaligus memberikan rekomendasi terkait dengan anggaran yang dibutuhkan. Dan yang terakhir masyarakat, yang di sini kontribusinya adalah melakukan musyawarah untuk membahas terkait dengan pembangunan dan perencanaan yang ada di daerah. Terakhir ada strategi pengoptimalan pendapatan. Kalau di negara itu lebih baiknya dengan mengembangkan inovasi sumber pendapatan, contohnya dengan fokus ke ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Dan kalau daerah itu contohnya peningkatan digitalisasi dalam layanan membayar pajak atau retribusi yang memudahkan masyarakat dalam menambah pendapatan daerah. Kemudian permasalahannya itu sama saja antara negara dan daerah, di mana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak itu masih rendah dikarenakannya trust issue terhadap pemerintah yang kerap melakukan kecurangan dalam
mengelola pendapatan negaranya sendiri seperti korupsi dan lain sebagainya. Sekian saya akhiri video kali ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.